Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Kurniawati, NPM 2111080165, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PKPI, Matkul Fikih, dosen penapu Fikriansah, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fadilah sholat tahajud. Keutamaan sholat tahajud yang pertama yakni orang yang melaksanakannya akan diberikan tempat terpuji dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala yang akan mengangkat umatnya ke tempat terpuji bagi yang menunaikan sholat tahajud dengan tekun dan ikhlas mengharapkan ridho ilahi. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah mengerjakan sholat isya sampai terbitnya fajar dan sesudah bangun dari tidur. Meskipun bangun tidur untuk sholat tahajud hanya sebentar. Mengenai sholat tahajud, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Rasulullah SAW juga bersabda, kerjakanlah sholat malam, karena sholat malam itu kebiasaan orang-orang yang sholat sebelum kamu dahulu. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai penembus pada segala kejahatan, mencegah dosa, serta dapat menghindari penyakit dari badan. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad. Selanjutnya adalah berikut fadilah sholat tahajud di sepertiga malam. Yang pertama, membawa ke tempat terpuji dan mulia di sisinya. Inilah salah satu janji Allah Subhanahu wa taala yang akan mengangkat umatnya ke tempat yang terpuji. Bagi mereka yang melakukan sholat tahajud dengan tekun dan ikhlas akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua adalah menghantarkan doa dan harapan. Sholat tahajud menjadi salah satu media yang mustajab untuk mengantarkan doa-doa tentang kehidupan yang barokah, tentang impian membangun keluarga yang sakinah dan permohonan akan hadirnya hidayah yang semoga terus mengalir. Bisa kita memintanya dengan sholat tahajud. Pada tiap malam Tuhan kami Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Ia berfirman, barang siapa yang menyeruku akan aku perkenankan seruannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku perkenankan permintaannya. Dan barang siapa meminta apapun kepadaku, aku ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seorang yang tekun sholat tahajud dengan istiqomah akan merasakan kebahagiaan yang mengalir dalam segenap relung raganya. Tahajud juga dapat membuat seseorang lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang keempat, ahli zikir. Keutamaan sholat tahajud juga menjadikan seseorang ahli zikir. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bangun malam lalu membangunkan keluarganya hingga salat 2 rakaat, mereka akan dimasukkan ke dalam golongan laki-laki dan perempuan yang banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Yang kelima adalah dijadikan rendah hati. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang melakukan keutamaan sholat tahajud akan selalu memiliki sifat yang rendah hati dan bersahabat. Ketentraman yang merupakan cerminan dari ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat akan membuat kita menjadi rendah hati. Yang keenam adalah jembatan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga bagi hamba yang taat kepadanya. Sebaliknya, dia menjadikan neraka sebagai hukuman bagi hamba yang durhaka kepadanya. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga telah menunjukkan kepada kita cara-cara untuk menggapai surga. Salah satu cara untuk masuk surga adalah dengan melaksanakan sholat tahajud. Yang ketujuh, menjaga kesehatan fisik. Sholat tahajud menjadi pengobatan terbaik untuk berbagai
berbagai penyakit. Oleh karena itu, orang yang membiasakan diri tahajud akan memiliki daya tahan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit. Rasulullah SAW bersabda, lakukan sholat malam karena itu adalah tradisi orang-orang soleh di hadapanmu. Sarana mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dosa, menghapus perbuatan, mencegah segala macam penyakit. Yang ke-8 adalah hilangkan kemalasan dan nafsu. Sholat tahajud adalah cara ampuh untuk menghilangkan kemalasan dan nafsu. Melakukannya pada malam hari akan membuat kita lebih siap untuk menghadapi godaan untuk pergi tidur tentu sangat besar. Oleh karena itu, orang yang bangun dari tidurnya untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang ke-9 adalah usir setan. Setan mengikat dengan 3 ikatan, masing-masing berkata, kamu masih punya malam yang panjang, pergi tidur. Jika dia bangun atas nama Tuhan, maka sebuah ikatan dilepaskan. Dan jika dia berwudu, lepas ikatan berikutnya. Dan jika dia melakukan sholat, maka biarkan 1 ikatan lagi hingga selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.